Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanutina. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video. Video ini merupakan salah satu tugas UTS mata kuliah Konsep Dasar Sains. Untuk membersihkan waktu, kita langsung saja ke pembahasan. Materi dan perubahannya. Pengertian materi. Materi adalah suatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Para ilmuwan melakukan klasifikasi materi bertujuan agar lebih mudah dipelajari dan disusun secara sistematis. Perubahan materi dibagi menjadi dua, yakni perubahan fisika atau perubahan fisis, dan perubahan kimia, reaksi kimia. Berdasarkan wujudnya, materi dapat dikelompokkan menjadi padat mempunyai bentuk yang tetap dan volumenya tetap, cair mempunyai bentuk sesuai dengan tempatnya yang volumenya tetap, gas mempunyai bentuk sesuai tempatnya dan volumenya berubah-ubah. Perubahan materi. Wujud materi tidak terlalu tetap. Setiap materi yang mendapat perlakuan tertentu pasti akan berubah baik wujud maupun bentuknya. Perubahan wujud tersebut dapat berlangsung secara fisika, kimia, atau biologi. 1. Perubahan fisika, 2. Perubahan kimia, dan 3. Perubahan biologi. Faktor perubahan sifat materi. Perubahan sifat materi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pembakaran, perkaratan oleh oksigen dan air, pemanasan pembusukan, pendinginan, dan pemberian tekanan. Selanjutnya, gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya. Yang pertama, gaya gravitasi bumi. Kedua, gaya dorongan dan gaya tarik. Macam-macam gaya dalam kehidupan. 1. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. 2. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena bersentuhnya dua permukaan benda. Ketiga, gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh gerakan atau dorongan dari magnet. 4. Gaya gravitasi merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Kelima, gaya listrik merupakan gaya yang berbentuk pada benda yang berbuatan listrik. Pengaruh gaya terhadap benda. 1. Gaya mempengaruhi benda dan menjadi bergerak. 2. Gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Ketiga, gaya mengubah kecepatan gerak benda. Keempat, gaya mengubah arah gerak benda. 5. Gaya mempengaruhi bentuk benda. Selanjutnya, usaha, energi, dan gaya. Pengertian usaha dalam fisika selalu menyangkut tenaga atau energi. Apabila suatu manusia, hewan, atau mesin melakukan usaha, maka yang melakukan usaha itu harus mengeluarkan sejumlah energi untuk menghasilkan perpindahan. Menyatakan usaha merupakan hasil kali antara yang gaya dengan perpindahan di dalam gaya tadi. Jika suatu benda diberi gaya namun benda itu mengalami perpindahan, dikatakan usaha pada benda tersebut nol. Rumus usaha bagi W sama dengan F kali S, dengan W usaha, F sama dengan gaya, S sama dengan perpindahan benda. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Sebuah benda dapat dikatakan mempunyai energi bila benda itu menghasilkan gaya yang dapat melakukan usaha. Dalam kegiatan sehari-hari, kita sering mendengar istilah energi atau tenaga yang merupakan suatu besaran turunan yang memiliki tujuan jauh. Menurut para ahli sains, energi didefinisikan sebagai kemampuan melakukan usaha. Bentuk-bentuk energi yang pertama energi kinetik, kedua energi potensial, ketiga energi panas, dan keempat energi mekanik. Daya didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan oleh sebuah benda persatuan waktu. Jadi daya dihitung dengan membagi usaha yang dilakukan terhadap selang waktu lamanya. Melakukan usaha karena usaha merupakan hasil perkalian antara gaya dengan perpindahan. Gelombang dan bunyi. Pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi ini setiap titik yang dilalui gelombang getaran dan getaran tersebut berubah maka tampak sebagai getaran yang merambat. Berhubungan dengan arah getar dan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Pengertian bunyi. Bunyi itu atau suara merupakan salah satu fenomena fisika yang selalu kita alami sehari-hari. Contoh, bunyi yang sering kita nikmati adalah musik. Musik bisa memberikan inspirasi saat kita belajar, bekerja, dan beraktivitas. Hubungan gelombang dan bunyi. Gelombang bunyi terdiri dari molekul-molekul udara yang tidak pernah merambat, melainkan bergetar maju mundur setiap saat. Molekul-molekul itu berdasarkan di beberapa tempat, sehingga menghasilkan wilayah tekanan tinggi.
tapi di tempat lain meranggang sehingga menghasilkan wilayah tekanan rendah. Cahaya dan alat optik. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 780 nm. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Sifat-sifat cahaya: yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening; dua, cahaya merambat lurus; tiga, cahaya dapat dipantulkan; dan keempat, cahaya dapat dibiaskan. Alat optik ada dua macam, yaitu alat optik alamiah, yaitu mata, dan alat optik buatan, seperti kacamata, kamera, lap atau lensa pembesar, mikroskop, teleskop, teropong, periskop, episkop, dioskop, dan sebagainya. Listrik dan magnet. Apa itu listrik? Listrik adalah aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah pengantar. Adanya listrik yang bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan berpindahnya arusnya terbatas. Listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak. Listrik dinamis terjadi karena ada arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Apa itu magnet? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain di sekitarnya. Pada magnet ada dua kutub yang berlawanan arah, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang tersusun dan mengorbit pada bintang besar seperti matahari. Akibat gaya gravitasi bintang tersebut, benda langit tersebut beragam. Akan tetapi beberapa di antaranya adalah planet. Pengertian planet adalah benda astronomi yang mengorbit bintang atau sisa bintang yang cukup besar untuk mempunyai gravitasi sendiri, tidak terlalu besar untuk menciptakan termonuklir dan membersihkan daerah orbitnya yang penuh dengan planetasional. Ada 8 benda langit yang berada di tata surya, yaitu matahari, kedua planet, ketiga komet, asteroid, meteoroid, bintang, bulan, meteor. Selanjutnya, keanekaragaman makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jaringan hewan. Tumbuhan dan proses kehidupannya. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar, sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofit untuk menjalani proses fotosintesis. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Ada beberapa faktor yang umumnya dapat mempengaruhi proses fotosintesis berlangsung. Di antaranya sebagai berikut: kadar C02 di udara, suhu, cahaya, dan lama penyinaran. Sistem kehidupan manusia. Sistem organ adalah bagian-bagian yang menyusun berbentuk tubuh manusia sampai bisa berfungsi sempurna. Sistem ini terdiri dari berbagai jenis organ dengan struktur fungsi tertentu. Sistem organ memiliki berbagai struktur dan fungsi. Selanjutnya, macam-macam sistem kehidupan manusia. Sistem yang pertama sistem indera, yang kedua sistem kardiovaskuler, ketiga sistem pernafasan, keempat sistem pencernaan, kelima sistem reproduksi, keenam sistem urogenital. Itulah hasil dari video tugas UTS saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.